Sama tadi. Ya. Maaf kemarin akhirnya baru muncul sekarang. Iya, Jadi saya menjanjikan nggak ternyata saya apa-apa, sudah Pak. kehabisan tenaga. Ini pun saya kalau saya turutin masih ada rapat sudah saya izin rapat sudah saya ngajar harus seharian. Jadi izin rapatnya kalau kemarin itu mendadak eh, ditodong ini ya sudah ada gangguan ya sudah akhirnya udahlah saya kalahkan. Nah, sekarang enggak nanti saya dimarah Pak Rodi nanti. Iya, jadi baru baru musim rapat kan baru ada apa ya internal ada pilihan bos, pilihan rektor harusnya kemarin, tapi ditunda, nambah lagi, Pak. Ditunda mungkin minggu depan. Jadi rapat lagi. Nah, melelahkan ternyata ya. Sekarang kita masuk ke geometri aja yang tidak berurusan dengan benda-benda geometri. Tadi ada kuliah? Udah tadi, Pak. Pak, Sudah. Ada ada Dengan Pak. Pak Ibu Hanifah. Oh ya. Ya, saya juga PPM. baru selesai dari ini. Nah, dari jam 7.30 selesai jam 10. Nah, kuliah juga. Oke. Geometri saya tadi sambil ini belum menyiapkan secara khusus tapi nggak apa-apa lah sambil sambil saya share dulu. Pak, Ibu Siska sedang dalam perjalanan, Pak. Jadi mungkin nanti dia keluar masuk Zoom-nya, Pak. Oh ya, Dia lagi di ke Palembang. wah ada acara. Iya, ada acara, Pak. Tadi dia Zoom pagi dari jalan, Pak. Oh, baik ya, Bu Siska. Bu Siska yang lain Bu Lina, Bu Kalau Bu Lina pun masuk dia sekarang. Bu Tadi Lina kayaknya satu. dia tuh terlempar di Zoom tadi, Pak. Tapi apa hilang sinyal atau nggak tahu, belum ada masuk lagi. Hmm, Belum Kalau Ibu ada, Lina Pak. Purnama tadi di Zoom pertama terlempar dari Mati, Zoom. mati lampu. Lampu berarti hilang sinyalnya, Pak. oke, ya nggak apa-apa. Hmm, yang penting sehat-sehat. Terus sinyalnya nggak sehat nggak apa-apa. Bu Lina, Pak Rodi, Bu Sola, Bu Ulfa, jadi Bu semua berapa? 6 ya? Satu, dua, satu, dua, tiga, empat, 6 seluruhnya. Ya, Iya Pak. oke. Oke, baik kita mulai aja. Jangan nampak ya? Bisa, bisa. Sudah, sudah tampak. Sudah Pak. Oke. Kok malah hilang? Apa apa yang ke ini kok jadi hilang punya saya?
Geometri, geometri itu ini mengulang. Kayaknya baru kedua atau ketiga? Baru kedua ini ya. Kedua, Kedua. Pak. Iya kedua. Geometri itu ada anggotanya, ada unsur-unsurnya. Ya itu unsur yang sambil saya menulis ini. Unsur, udah. Unsur tak terdefinisi. Tak definisi. Kemudian definisi. Kemudian hmm, tak terdefinisi, definisi, kemudian apa aksioma, postulat, kemudian teorema kan itu. Nah, kalau tak terdefinisi ya memang nggak bisa didefinisikan. Itu titik itu nggak bisa didefinisikan apa titik ya ya titik hanya ditandai pakai itu. Nah, kemudian paling punya nama titik A, paling punya tempat oh titik A di 3,4 atau di dalam di luar itu tak didefinisikan. Kemudian didefinisikan, unsur didefinisikan. Nah, ini saya mengambil contoh. An isosceles triangle is a triangle that has two congruent sides. Ini kalau di Indonesia kan kira-kira kan satu an isosceles triangle itu segitiga sama kaki adalah segitiga yang mempunyai dua sisi kongruen. Nah, itu kalau didefinisikan. Itu didefinisikan. Kemudian di dalam definisi itu perhatikan bahwa ada 4 poin yang penting di sini. Ada untuk ada yang didefinisikan, term of define, dan didefinisikan nama, yaitu isosceles triangle atau segitiga sama kaki itu namanya. Yang kedua, uh, the term being defined is placed into large category, type of triangle. Itu term yang didefinisikan itu ditempatkan pada satu eh, klasifikasi lebih besar dalam satu kategori. Yang ketiga, bahwa definisi itu membedakan membedakan quality, kualitas dari dua side of triangle congruent is included. Yang keempat, the reversibility of definition is illustrated by the statement. Jadi the reversibility itu apa? Dibalik-balik definisinya itu mempunyai ilustrasi. Ya, ini misalnya di atlas tadi. Nah, if a triangle is isosceles, maka kedua sisinya adalah sama kongruen. If a triangle mempunyai dua sisi sama, maka is isosceles triangle. Jadi dibolak-balik sama. Jadi kita pakai biimplikasi. Itu konsep definisi yang sering keliru dengan teorema. Nah, itu dasarnya. Jadi kalau
definisi dibaca dari kiri dan dibaca dari kanan sama lah kira-kira itu. Jadi yang biasa kita pakai dengan seperti ini biimplikasi. Jadi secara ringkas itu di a good a good definisi, berarti definisi yang baik itu melalui tiga proses. Nah, nama didefinisikan, memberikan satu kelompok kategori, membedakan definisi dari yang lain tanpa eh, fakta yang ditentukan, kemudian dapat dibalik. Itu definisi. Nah, sekarang saya nggak mau ya. Oh, mengerti. Saya mau menghilangkan ini kok nggak bisa. Oh, ke sini. Hmm. Nah, sekarang kita mencoba mendefinisikan tadi segitiga sama kaki. Nah, saya buat ini. Ini segitiga itu kan bisa dilihat ditinjau dari sisi dan ditinjau dari sudut. Artinya dari sisi, kemudian dari sudut. Nah, kalau tiga sisi sama, terus kemungkinan kedua sisi sama, kemudian tiga sisi beda. Nah, ini silakan Anda sambil nulis di ini kan saya nggak sempat menyiapkan tadi. Nah, kalau segitiga itu ada tiga sudut lancip. Lancip. Nah, satu sudut siku-siku. Satu sudut siku-siku. Karena nggak mungkin dua sudut. Satu sudut tumpul. Tumpul. Nah, ini kalau dipasangkan kan seperti ini. Nah, nah, coba silahkan sambil digambar, dipasangkan ini.
Nah, di gambar, kemudian definisi, ini juga gambar, ini definisi, ini gambar, kemudian definisi, sama. Ini juga, ini juga, ini juga, ini juga, ini juga. Nah, sambil saya istirahat sebentar, Anda yang bekerja kan itu. Ini segitiga sama kaki kan ya, Pak? Yang mana? Enggak. Oh, oh dibuat. Oh iya iya iya. Iya, Ya, Pak. ini kan segitiga sama kaki kan sudah tadi. Jadi dari segitiga kan ditinjau dari sisi. Oh, Yang ada tiga sudut. sisi sama. Segitiga itu dua sisi sama. Oh, tiga sisi beda. Nah, ditinjau dari sudutnya. Tiga sudut lancip. Satu sudut siku-siku. Satu sudut tumpul. Oh Nah, iya, Pak. ya, terus ini digambar. Gambar, kan itu gambar. Gambar, definisi. Gambar, definisi. Gambar, definisi. Definisi. Ya. Nah, 5 menit ya dari sekarang kan itu. Saya izin sebentar, 5 menit gitu dulu.
Oke, sudah mendapatkan ada berapa segitiga yang ditemukan? Ada 7, Pak. Ada berapa? 7 kalau saya. 7. Pak Iya. Rudi dapat 7. Yang lain? Bu Lina dapat berapa? Bu Sola? 8. Oh, Bu Lina dapat 8, nambah 1. Saya tambah 8, Pak. Bu Sola dapat 8. Ya. Bu Ulfa dapat berapa? Kayaknya 3, 5, 8 kayaknya, kecuali yang itu kan, yang nggak ada tuh. 8 kayaknya. Yang 3 sisi berbeda, yang siku Pak Rodi itu sendirian nggak ada. dapat 7. Ya, saya temani lah. Iya. Satu sudut. Ya. Oke. Dari sini, ini kan 3 sisi sama, 3 sudut sama. Berarti kan segitiganya itu segitiganya segitiga sama sisi kan? Kan 3 sisinya sama. Iya. Nah, ada 3 sisi sama. Nah, ini namanya segitiga sama Sama sisi. sisi. Nah, sekarang kita definisikan apa sih segitiga sama sisi? Kan itu. Segitiga sama sisi yaitu 3 sudutnya. segitiga yang ya ketiga sisinya sama. Ketiga sisinya sama. 3 sisinya sama. 3 sudutnya sama. 3 sudutnya sama. Boleh. Kalau 3 segitiga itu dikatakan segitiga yang ketiga sisinya sama adalah segitiga sama sisi. Nggak pakai sudut. Sudah dijamin dibolak-balik sama kan? Iya. Boleh. Iya. Ya. Jadi 3 sisi itu tidak usah menyebut sudut. Nah, itu bisa dikatakan. Tapi mau dikatakan segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sudutnya sama. Boleh juga. Orang segitiga yang ketiga sudutnya sama itu adalah segitiga sama sisi. Sama besar. Boleh juga. Iya sih, betul. Yang penting prinsipnya dibolak-balik harus nilainya sama. Atau ada lagi yang mengatakan
segitiga sama sisi itu segitiga beraturan yang jarang disebut. Jadi untuk segitiga sama sisi itu ada 3 definisi bisa diberikan. Jadi ada tiga definisi bisa tidak tunggal hanya segitiga yang ketigasinya sama. Karena segitiga beraturan ya segitiga sama sisi. Karena segi banyak beraturan itu kan eh, ke se- panjang sisinya sama dan besar sudutnya sama besar. Oke, ini. Sekarang yang berikut bawahnya aja. 3 sisi sama, satu sudut siku-siku. 3 sisi sama, satu sudut siku-siku. Iya. Nggak mungkin Kayaknya kan? nggak mungkin, Pak. Nggak Nggak, mungkin. Tidak bisa. nggak Karena dia bisa pasti, ini. ya, Dipaksa-paksa nggak mau kan itu. ya, Nggak nggak, bisa. Ya. Demikian juga ini. Tiga nggak bisa sudut juga. sama, satu sudutnya 3 sisi tumpul. sama. Nggak bisa itu. Nggak bisa. Nah, Iya. jadi ternyata Pak Rodi yang 7 ini. Iya. Iya. 7. Iya. Tujuh kan. Nah, kalau yang ini 2 sisi sama, 3 sudut Ya, lancip. bisa Nah, semua itu. bisa. Artinya begini. Nah, sama, ini lancip. Jadi segitiga yang pertama, yang tadi contoh di atas tadi segitiga sama Kaki. kaki adalah segitiga yang 2 sisi sama. 2 sisi sama. Ya. Nah, sekarang kalau yang ini 2 sisi sama. dua Satu sisi sudut sama, siku-siku. Bisa tapi itu. siku-siku kan seperti ini. Ya. Nah, namanya apa namanya? Sebelum kan mendefinisikan harus ada namanya. Oh, segitiga siku-siku Sama sama kaki. kaki. Sama kaki. Nah, apa sih segitiga siku-siku sama kaki kalau tidak digambarkan di situ? Segitiga yang Memiliki dua sisi. 2 sisi yang sama. Siku-siku. Salah Dan satu salah satu sudutnya sudutnya siku-siku. siku-siku. Betul. Jadi segitiga yang punya 2 sisi Yang sama sama. dan satu sudut siku-siku. Nah, itu adalah segitiga sama kaki. Nah, kalau yang berikutnya segitiga sama kaki Itu dan tumpul kan gitu ya. Jadi ya sama. Segitiga tumpul eh, itu adalah segitiga yang sama kaki, segitiga tumpul sama kaki, segitiga yang 2 sisinya sama dan satu sudut tumpul. Nah, artinya kita membedakan antara definisi dengan sifat teorema nantilah. Kalau ini 3 sisi beda ya segitiga sembarang aja. 3 sisinya beda. Ini siku-siku, nah, ini mana? Oke. Nah, sekarang bisa hapus dulu. Contoh pada segi empat lah. Hmm, Coba definisikan persegi.
Persegi itu kayak apa? Ini persegi. Persegi itu seperti ini. Ini, 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 ini siku-siku. Misalnya diminta mendefinisikan ada paling tidak 4 definisi gitu. Nah, 4 definisi tentang persegi. 4 definisi tentang persegi. Oke, silahkan langsung ini tadi dari bekal tadi pokoknya good definition atau well well defined ya, good definition atau definisi yang baik. Ada yang mau ini apa ya? Persegi. Adalah segi empat yang keempat sisinya sama panjang. Oke, menarik. Dengan 4 sudut yang berbeda. Ditambahkan aja, Pak. Ya, Dengan 4 sudut yang jumlahnya besarnya sama 90 derajat. saya tulisnya apa? Segi 4. Apa tadi persegi itu? Segi 4 Adalah segi empat yang keempat sisinya sama panjang. yang keempat Sisinya sisi sama panjang. sama panjang. Mau ditambah atau cukup ini tadi? Ditambah sudut. Ditambah sudut. Ditambah dan berarti ya. Ya. Dan keempat Sudutnya sama besar. Sama besar. Sudut. Itu 90 derajat. sama Siku. besar. Oke. Jadi betul. Artinya persegi itu segi 4 yang keempat sisi sama panjang. Panjang. Dan kalau hanya sama panjang saja bisa jadi ini. Dua pasang sisi yang saling berhadapan. Nah, Menjadi. sama panjang perseginya meleok jadi belah ketupat gitu. Nah, dari ini pertama. Yang kedua apa? Ini saya tulis. Segi 4 yang keempat sisinya sama panjang dan keempat sudut sama besar. Ini satu. Nah, kedua lagi apa? Sudutnya berukuran 90 derajat. Sudutnya ya kayak segi 4 yang Ya, yang ini besarnya sama besarnya ini diganti 90 derajat. sudutnya masing-masing ya sini. Ya. Masing-masing sudut itu 90 derajat. Hmm. Artinya yang ngikuti ini tadi terus cuman ininya diganti kan? Iya. 90. Oke. Berikutnya. Nah, sebanyak Kalau mungkin lah. saya tambahkan Pak, persegi adalah persegi Ya. panjang yang keempat sisinya sama panjang. Bisa Pak? Oke. Segi 4 itu persegi panjang Persegi panjang yang keempat yang sisinya sama panjang. 4 sisi Sama sama panjang. panjang. Oke, ya, nggak ada alternatif lain. 1, 2, 3, 4. Kalau ditambah ke bidang lain bisa juga berarti Pak ya, definisinya. Apa? Kalau dia Yang tidak persegi terlalu adalah panjang lah, yang lo panjang-panjang ingatnya boleh. Yang jelas segi 4 kan gitu kan? kalau dia kan masuk juga belah ketupat yang keempat sudutnya sama besar. Boleh. Segi 4 ini menjadi ganti. Oh, Belah ini nggak usah ketupat, pakai segi 4 jadinya. iya, Ini langsung belah belah ketupat ketupat yang yang keempat sudutnya sama besar atau keempat siku-siku.
sudut sama sudutnya sama besar, atau siku-siku atau gitu. siku-siku lah gitu ya. Ya, Ini sudah menjadi yang kelima ini kan kelima. Ada lagi kalau jajar kencang masuk juga kayaknya. masuk bisa. Jajar kencang semua sisinya sama panjang dan salah satu sudutnya siku-siku. Ya, artinya kan ini lewat segi empat, ini persegi Ya, panjang, ini maka masih beraturan. masih Sekarang masih rumpun segi jajaran empat lah ya. genjang, gitu Ya, kan? jajar Jajaran kencang genjang yang ya keempat empat sisi sisinya sama panjang, sama panjang dan dan empat salah satu dan sudut, keempat sudutnya siku-siku berarti ya. ya empat sudut Siku-siku. siku-siku. Ini bisa divariasi lagi lah gitu. Dingin kan? Ya, Ada lagi. apa yang bidang empat ini ya? Hmm. Ada Rukunnya lagi. cuma itu kayaknya. Yang paling singkat ada, malah diabaikan. Simple. Apa itu, Pak? Nah, itu apa itu? Paling singkat sebelum saya kasih tahu. Hmm. Kalau memiliki dua simetri Paling sederhana. lipat yang bisa dilipat, memiliki Diagonal, kalau diagonal Diagonal atau sumbu simetri sih? ya dua diagonal yang sama panjang ya. Memiliki Diagonal. enggak dua juga garis panjang simetri juga. lipat itu Pak. Kalau Maksud dilipat kan Bapak tuh simetri lipat. singkat ya. Kalau lipat berarti sumbu simetri. Ya, itu boleh, tapi yang singkat aja misalnya. Segi empat, kan gitu kan? Segi empat beraturan, kan singkat, cuman dua kata. Oh, segi Ya. peraturan. Iya kan? Ya bener. Kan Segi empat teratur. beraturan. Nah, ya, Beratur. pokoknya beraturan itu Umum kan ya. harus sisinya Umum. masing-masing sama panjang, semua sudutnya sama besar, kan itu. Iya. Ya. Nah, itu sudah paling nggak ada 7 tadi ya. Itu mendefinisikan. Nah, sekarang ini saya hapus lagi aja. Hmm. Tapi Pak, kalau dia definisinya segi empat beraturan, Mm-mm. seperti persegi panjang, bisa juga masuknya Ya, ke sana nanti. Persegi gimana maksudnya? panjang, Nah, yang tadi salah satu definisinya ya, segi empat beraturan. Jadi keseluruhan definisi. ya itu cuma salah satu definisi. Oh iya, iya. Ada 7 mau tambah 8 masih boleh. Yang Mas, penting di bersifat biimplikasi apa bolak-balik sama. Ya. karena saya tadi tuh, kalau dia berdiri sendiri aja definisinya segi empat beraturan, bisa jadi banyak itu yang lain. Karena dia satu kesatuan maksud saya gitu. Kalau segi empat beraturan ya cuma satu Ya, persegi kan, nggak bisa persegi panjang atau gimana yang dimaksud? berarti kalau dari segi empat beraturan mengacu ke persegi saja, Iya, berarti yang seperti persegi panjang, sebelah ketupat, itu nggak masuk kategori segi empat beraturan berarti. iya, enggak. Karena selama ini maksudnya eh, kalau sekolah gitu kan, Nah, pasti penyebutan definisi awal tuh baik itu persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, pasti disebutkan segi empat beraturan gitu. nah itulah di buku halaman berapa sampai nggak ingat halaman 70 atau berapa itu. Salah kan itu di tabel kan Iya, gitu ya. ya itu kan di sekolah biasanya seperti itu. Misalnya Iya. jajar genjang adalah segi empat beraturan yang memiliki bla 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 bla. Pasti awalnya Nah, segi empat makanya tadi tuh nggak tersebut segi beraturan karena
udah memasuk semua gitu pasti. Semua yang bidang 4 itu. Itulah bahayanya Oh, nulis jadi nulis soal nggak tahu si penulis lagi melamun atau oh apa bisa begitu. Saya ingat itu iya iya SMP iya. Ah, iya, SMP. karena Nah, pasti kan kalau di sekolah pasti definisi awalnya masih segi empat peraturan. kan segi mau segitiga mau segi apa itu kan segi banyak atau segi n gitu kan ya Jen. Banyaknya itu nggak pakai n. Nah, Ya, segi n beraturan. Nah, berarti kan segi n beraturan itu ya mempunyai n sisi sama panjang dan n sudut sama besar. Kuncinya beraturan kan di sini. Jadi n sisi sama, n sudut sama. Nggak bisa dikatakan hanya salah satu. Kalau beraturan harus ini dan segi banyak empat-empatnya beraturan. sama ya, segi peraturan. Ya, Sisi sama, oh, nggak hanya sisi tapi sudut juga. harus. Berarti itu definisi selama tingkat sekolah agak meleset nah. Ya, contohnya ini kan. Contohnya ya tadi. eh, Kalau ini Hmm. dianggap beraturan, Nah, nah, ini sisinya sama, sudutnya beda. Nah, mungkin kalau dikatakan segi empat istimewa masih oke lah, ada keistimewaannya gitu kan. Tapi kalau ya, beraturan nggak boleh. Di buku memang ini beraturan, terus disebut namanya kan begitu. Saya ingat itu. ya, ya, ya. Jadi ke situ. Oke, kemudian saya mau ke nih, membedakan itu dengan sifat atau teorema atau rumus. Nah, teorema atau ini sifat, sifat itu kadang teorema, kadang rumus itu. Nah, ini contoh yang saya pakai untuk pretest kemarin kan contohnya ini. Jika dua sudut bertolak belakang, maka dua sudut sama besar kan itu. Nah, ngikut itu kan gambarnya kan jika dua sudut bertolak belakang, selalu bertolak belakang itu kan didefinisikan ini. Ini bertolak belakang dengan ini. Ini bertolak belakang dengan ini. Ini bertolak belakang dengan ini. Jadi jika dua sudut bertolak belakang, artinya kondisinya itu dua sudut bertolak belakang, maka dua sudut sama besar. Nah, ini sama besar, sama besar. Beda kalau dibalik. Jika dua sudut sama besar, belum tentu dia bertolak belakang. Kan segitiga ini sama kaki. Besar sudutnya ini sama, tidak bertolak belakang, justru malah berhadapan. Itu teorema, membedakan dengan definisi. Kalau kalau di teorema ini yang berlaku ya implikasi saja. Jadi bentuk implikasi.
definisi teorema. Nah, sekarang kita ke sifat segitiga. Saya ambilkan dari sini aja lah yang ada. Ini bukan. Oh, salah saya. Ya sudah, saya gambar aja. Segitiga. Segitiga itu kalau sekarang sisi pertama, saya gambar misalnya 2. Sisi kedua, 3. Sisi ketiga, 5. Gambar segitiga. Seperti apa gambar segitiga? Sisinya 2, sisinya 3, sisinya 5. Terus yang kedua, gambar sisi pertamanya 2, sisi keduanya 3, sisi ketiganya ini 6. Ini gambar juga. Terus ada lagi sisi pertamanya 2, sisi keduanya 3, sisi ketiganya 1. Gambarnya seperti apa? Dicoba dulu biar ini biar saya istirahat itu.
Sudah selesai? Oke, sudah ya. Dapat gambarnya? Mana Bu Siska Gambar di Palembang? segitiga. Gimana Pak Rodi? Iya. Gambar segitiga aja, Pak. Sisinya Hmm, 2, 3, ya, 5. ya, Kalau dia seperti ini, kayaknya dia tumpul ini, segitiga. tumpul. Oke. Iya, Tumpul gambarnya Pak Rodi, gambarnya segitiganya tumpul. iya. Bulina, 2, 3. Ya, lebih panjang. Dua sudut lancip, satu sudut tumpul ya. Tumpul. oke, saya gambarnya susah ya. Satu, oh dua. Anggap aja dua Hmm. segini ya. Iya, Susah juga ya. Nah, saya, ya kan? udah, anggap aja. Ini dua. Hmm, Sisi pertama. Sisi kedua tiga. Ini sisi S1. Sisi kedua tiga. Sisi ketiga lima. 5. Lima. Kalau ini satu. Ini tadi dua. Kalau ini tiga. Nah, kira-kira di sinilah. Tiga. Ini sisi kedua. Sisi ketiganya lima. Ya, Ya, di mana sisi tiganya lima? Nah, susah ya? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Ya, sisi ketiganya itu kan lima. S1 tambah S2 kan? Kalau Iya. dipaksa Dua tambah koma-koma, tiga, hmm. 5. Sama dengan koma-koma sisi. dia. Tidak Kalau lebih Dia nggak koma-koma panjang. bisa bisa tidak Hmm. pas. membentuk segitiga. Iya, memang tidak bisa membentuk Iya, segitiga. tidak bisa. Nggak tumpul, nggak lansip. Iya. Nggak Garis ketemu lurus gitu. saja. Nggak siku sih, Nggak nggak ketemu. siku-siku. Soalnya sisi satu, sisi dua sama dengan sisi tiga. Iya, sisi satu tambah sisi dua sama dengan sisi tiga. Kan ini. Iya, itu lima kan? Dua tambah tiga ini kan? Oh, iya. Garis bilangan gitu lah. Jadi Hmm. tidak membentuk segitiga. Nah, kalau yang ini, sisi kedua, 5. sisi pertama dua, terus sisi Nggak, nggak juga kedua dua. tiga. Nah, anggap aja sisi keenam. Saya salah membuatnya. Lima, jadi enam. Berarti kalau ini sisi dua, tiga, empat, lima, enam. Ini dua.
Dua, Iya, 2 tambah 3. 2 tambah 3. Ya, 5. 5. Kalau ini 3, 5 jadinya. Enggak juga bentuk, enggak nyambung. Belum juga. Lebih juga itu. Enggak, apakah ini Iya, enggak kira-kira ketemu juga. Enggak enggak. juga deh, Pak. Enggak ketemu juga. Ya, nggak enggak ketemu? ketemu. Oh, nah Iya, ini lebih. belok kok lurus Iya, malah iya. pendek kan gitu Ya, kan? Nggak ketemu. Oke, sekarang kalau begini, ini 1, ini 2, ini bergeser, ini 2, ya nggak ketemu juga kan? Hmm. Terus kalau yang ini 2 sisi tambah 2, 3, 5. Ya, lebih besar. 5 lebih besar dari 1. 3. Wah, saya gambarnya susah. Enggak juga, Pak, kayaknya. Nggak juga ya? Ya, enggak ketemu. Kenapa nggak ketemu? Depan ini sisi 1, sisi 2, 5. Kurang Iya, dari sisi Sisi 3. kurang dari sisi tiganya iya. Ini lebih 2. besar, lebih kecil. Nah, Nah, sekarang ini udahlah ke sini aja lah gitu ya. ya, Nah, ini 3 kan gitu. Ini 3. Nggak ketemu kan? Kan tadinya ceritanya itu kan ini diputar begini. Terus nih 3-nya ke sini nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Lah, jadinya di sini kan? ya, enggak ketemu. Nah, jadi sisi 3. Ini nggak ketemu juga. Nah, sekarang persoalannya berarti untuk menggambar segitiga itu ada syarat kan gitu. Ya, Antara sisi 1, sisi 2, sisi sisi 2 dan 3. ya ada syaratnya. Dengan gejala itu ada syarat. Apa syaratnya kan itu? Kasusnya seperti ini. Ternyata Sisi 1 ditambah 3 sisi kasus 2 itu nggak bisa. harus lebih dari sisi 3. Gimana? Sisi 1 tambah Mm-mm. sisi 2 Sisi 1 sama harus sisi lebih 3. dari sisi C, 3. lebih dari sisi 3. Harus sisi 1 tambah sisi 2 harus lebih dari sisi 3. Nah ini contohnya. Sisi 1 tambah sisi 2 lebih dari sisi 3. Nggak jadi. Oh, 2 jumlah tambah dua sisi harus lebih besar dari sisi lainnya. Itu kan Oh, 3 dengan 6 ya, itu. ya, ya. Jumlah Cara sisi, menyampaikannya ya. Ya, Jumlah ya. dua sisi harus lebih jumlah besar sisi dari 1, sisi sisi 2 lainnya. harus lebih besar dari Ya, sisi 3. Jadi pokoknya enggak ada benar. Jumlah. ada Pokoknya sisi jumlah 1, 2 sisi harus lebih dari sisi yang sisi satunya. 2. Ya, jumlah jumlah ini kan ini tadi S1 plus S2. Nah, Ya, kalau lebih besar nggak bisa kan? Harus S1, S2. jumlahnya ini mesti nah, sisi tiganya di sini berarti kan? Kan kalau ini 2, 3. Kalau 4 bisa kan? Ininya diganti 4. Sisi tiganya 4. Katakanlah ini sekarang 4 itu. Kalau 4 kan jadinya ini 5, ya. ya 5. Ya, Nah, 5 dengan ke sini 4. 4 kan Lebih, gitu. lebih besar. Ya, Eh, artinya lebih besar. Sisi ketiga lebih hmm, ya, kurang dari kurang jumlah dari sisi kedua ini.
Nah, ini. Lah, sekarang kalau yang ini, kan bisa jadi ini bukan satu lah. Ya, kalau tadi 4 ini setengah gitu kan. Kayaknya memungkinkan kan kalau setengah. Ini 2, terus ini 3. Nah, kemana? Ini saking sebelum sebelum dekat begini, nah, ada ini. Nah, tapi kalau satu nggak mungkin sudah sampai ke sini kan gitu. Nah, berarti sisi ketiga itu harus seperti ini kan? Selisihnya, ya. Ini selisihnya sebenarnya kalau, nah misalnya seperti itu. Nah, kalau Pak Rodi bisa menggunakan itulah. Kalau betulin Eh, betulin pintu pakai engsel itulah. tapi Pak, Diputer gitu kan? saya coba-coba nguji nih, Pak. Nah, artinya pakai penggaris itu kan. Iya, iya. Tapi yang sisi apa yang gambar segitiga pertama itu, yang 235, Iya. bisa sebenarnya Pak, ketemu dia. Sambil Apa? melamun itu ketemunya. Karena dia itu kan apa ngangkat itu. Kalau Saya pakai yang pertama penggaris. kan ini, kan garis bilangan aja sebenarnya. Garis bilangan ini 0. Terus ini 2. Terus ini 3. 1. 3. Nah, kan ini 2. Ini 3. Jadinya nah, nggak bisa. Jadi syaratnya segitiga seperti itu. Nah, oke, nanti bisa untuk latihan dicoba-coba lagi sendiri kan gitu. Ya. eh Kemudian ini saya hapus saja. Ada di dalam segitiga itu ada istilah hubungan garis dengan bangun segitiga itu yang disebut dengan apa? Yang selalu terkenal kan ada garis tinggi, garis garis tinggi. Nah, kalau ini berarti kan didefinisikan apa sih garis tinggi? Ada garis bagi, ada garis berat, ada garis sumbu. Ini mengingat kembali aja. Nah, cuman kita dituntut karena sebagai guru harus apa sih garis tinggi kan gitu. Nah, kalau di buku kan ini, oh garis tinggi itu ini kan gitu.
Tapi kalau segitiganya begini, mana garis tingginya? Hmm. Oh, garis tingginya kan ini. Inilah garis tingginya. Karena ini walaupun di jurang tingginya ya tetap dihitung ini, bukan bukan merambat di sini. Jadi apa kalau kalau begitu garis tinggi? Nah, ada istilah baru. Garis tinggi itu adalah garis melalui satu titik sudut, ini tegak lurus, sisi di depan sudut yang disebut alas kan itu, itu garis tinggi. Nah, kalau garis bagi dari segitiga yaitu garis yang membagi sudut sama besar. Ini garis bagi. Jadi nah, bagi sinilah. Nah, ini sama, ini sama. Di garis bagi. Kalau garis berat, garis yang melalui satu sudut membagi dua sama besar sisi di depannya. Nah, ini. Jadi ini sama garis berat. Nah, kalau garis yang membagi dua sama besar. Nah, ini misalnya saya pakai, inilah garis sumbu yang daripada saya menggambar lagi, pakai yang di bawah aja lah. Sumbu berarti sumbu itu tegak lurus dan membagi dua sama. Nah, jadi ini membagi dua sama dan tegak lurus. Nah, gambarnya saya salah. Nah, inilah sumbu. Ini tadi berat, ini sumbu, ini tinggi. Sekarang tadi yang formula tadi namanya ketak samaan segitiga ya, ketak samaan segitiga. Kalau ini sifat-sifat garis istimewa pada segitiga. Jadi saya hapus. Masalah.
Diketahui segitiga sembarang lancip. Nama segitiganya ABC. Terdapat tiga tiga titik D, E, F berturut-turut berturut-turut titik D pada B, titik E pada BC, dan titik F pada B, B, C, C, A. Buat segitiga ABC yang kelilingnya paling kecil atau minimum lah, minimum. Nah, soalnya saya kira sudah jelas ya. Eh, ada segitiga ABC sembarang lancip. Segitiga ABC lancip. Ini loh. Supaya lancip. Ya, susah. Saya hapus. Hmm, nggak lancip. Oke, saya gambar ini. Tapi ini sebenarnya bukan segitiga ya, angka 4 ini. Ini kan karena kalau saya hapus, ini hilang, saya hapus, hilang. Saya kesulitan membuat itu. Oh, mungkin saya coret-coret begini aja supaya membedakan. Ini hilang, dihapus. Ini hilang, dihapus. Nah, segitiga ini, oh tumpul tapi ini masih tumpul. Ya karena sebenarnya 60-60
enam puluh 70 masih bisa. Teman karena gambarnya saya pakai ini nggak bisa. Nah, kalau kira begini ya. Ini lancip sembarang. A, B, C. Terdapat 3 titik D, E, F. D, E, F, D pada AB, boleh di mana saja. Mau diletakkan di sini boleh. Kemudian E pada BC, E boleh di sini, di tengah-tengah boleh. F di CA, F di sini juga boleh. Misalnya di sini F. Nah, sehingga dibuat segitiga ABC yang, oh kok segitiga ABC? Segitiga salah nih. Segitiga DF. Jadi ini segitiga DEF yang kelilingnya paling kecil. Nah, ini satu contoh segitiganya kan bisa dibuat. D, E, F. Nah, kelilingnya berarti kan DE tambah EF tambah DF. Nah, ini berapa? Nah, mau membuat D-nya nggak di sini, di sini aja. Katakanlah D1. Berarti ini bisa juga D1E ditambah EF ditambah D1R. Nah, ini kelilingnya berapa? Kelilingnya berapa? Jadi, itu yang dibuat. Ini namanya apa ya? Saya lupa. Oh ini. Hmm, namanya problem Fak Nano. Fak Nano. Problem Fak Nano. Ya, silakan dicoba. Dikit-dikit aja. Gitu. Assalamualaikum. Mana? Iya. Oh iya. Malah sampai saya lupa. Iya, iya, iya. Sampai aja. Sampainya ya. Nanti. Iya. Nanti malam kayaknya nggak bisa. Saya tuh kan ini, waduh, apa, kewalahan.
pilrek nggak jadi, terus rapat, terus ini rapat penguku apa rapat bolos ini saya rapat rapat senat ada apa tuh pemaparan guru besar Bu Rektor, terus Bu Koni, nah, ada saya tinggal. Kalau Senin mungkin ya, minggu malam Senin. Iya, Jangan terima dong kasih. Pak, malam Senin kami Iya, masih iya, di iya. jalan. Nah, terima kasih. Iya. Ini di rumah apa di kampus? Oh ya, oh iya. Iya, 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 makasih. Ya, SD 1, 2, 3, SD 3 kalau nggak salah. Hah? Enggak, SD 3, SD 3. Hmm, SD 3. Aduh, lupa saya. Dokumen. Ah, SD 3 aja lah. SD. Ya, 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 ya. Loh, SD 3 Sungai Rambi. Saya kirim, ya saya kirim fotonya itu. Oke, 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 makasih ya. Oke, Bapak Ibu sudah dapat? Sudah, Pak. Ya. Jadi kalau Saya ini nggak caranya ada. itu, jadi caranya kalau segitiga yang paling kecil, gitu ya. Kelilingnya paling Kalau saya kecil. kelilingnya, kalau saya ngambilnya jarak terpendek, jarak setiap sudut gitu, antar sudut. Jadi Jarak ngambilnya di pendek, jarak tiap titik, sudut. ya. Jadi ngambilnya tuh titiknya tuh setiap sisi itu titik tengahnya. Jadi Titik titik tengahnya. tengahnya, ya. Jadi masing-masing sisi itu Segitiganya sembarang ambil, tapi ya. ya, ya, sembarang Hmm. ambil titik tengahnya gitu. Kalau Setiap segitiganya, sisi, kalau segitiganya sama sisi, oke, titik ya. tengahnya. Tapi kalau segitiganya sembarang, masih ada yang terpendek lagi. Oh, masih ada, Pak. Jadi enggak, Iya. ini dia enggak memenuhi. Kalau kalau titik tengah itu kalau segitiganya sama sisi. Oh, sama sisi. Oke, ya udah ini aja untuk oleh-oleh di rumah. PR. Kita Iya. kita cukup sampai di sini dulu Oh, ya. iya, Pak. Ya.
Ya, ya, maaf ini saya kirim coret-coretan ini. Oh, tapi juga belum, ya nggak apa-apa sih. Nah, nggak ada, nanti, nanti aja lah. Belum, belum ini apa? Belum coret-coretannya kan nggak jelas ini. Nanti aja. Oke, baik, Bapak Ibu, kita cukupin sampai di sini. Terima kasih atas waktunya nih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kita foto warahmatullahi dulu, Pak. wabarakatuh. Kita Oh, berfoto dulu. Jangan sampai ketinggalan foto ya. iya, iya. Ini siapa ya? Lah, mana Bapak tadi? Nah, mana yang kau Alah, udah hidup. Loh, Bapak lagi Mana bapak tadi udah. pergi? Udah. dulu. Kayaknya Kita aja yang buru-buru foto. Nian. Kita saja yang foto. Ya, kita foto ya. Ya. Ya, 1, 2, 3. Siska mana? Siska out ya. Dan sekali lagi. Siapa nonton Son Hore? Terus sekali lagi kita foto. Ulang, ulang siap ya. Belum siap lagi. 1, 2, 3. Dah, Udah kita ini kan mungkin udah Bapak nunggu tadi Bapak lagi. terpencet dia tuh. Dia tadi terpencet. Udah mulai. Pak Hari jam berapa Udah ya, ya? udah. Kelas siang ya Dah, lagi. maaf. Dadah. Pak